Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Yusuf dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa STEM Bandung dalam mengenai seperti penghayatan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung ke dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Yusyantiawani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 4 2020. Nah, saya dapat pertanyaan dari Sandi Maulana Yusuf. Pertanyaannya yaitu apa sih arti Pancasila menurut pendapat saya, dan bagaimana cara saya menerapkannya di dalam kehidupan pribadi saya. Nah, kalau menurut saya, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia nih. Nah, karena setiap masing-masing sila memiliki makna tersendiri dari semua kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita mengerti arti Pancasila yang sebenarnya, kita bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu emang berdampak positif juga. Nah, kalau cara penerapannya, dari sila ke-1 kita karena sila ke-1 kan ketuhanan yang Maha Esa nih. Nah, kita kan senantiasa selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan kita. Nah, kita juga harus menghormati orang yang berbeda agama dari kita gitu. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari segi pandangan saya, yaitu kemanusiaan yang adil beradab itu kayak saling membantu, tidak memilih bergaul dan berteman, kecuali yang ke arah negatif sih atau ke toksik lebih baik jangan. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Nah, kalau persatuan Indonesia itu dengan cara kita mencintai produk lokal, produk negara kita, nggak beli produk luar gitu. Gak apa-apa sih beli, tapi jangan berlebihan gitu. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh ibu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau ini sih kayak bermusyawarah, menurutku kayak bermusyawarah nggak asal bikin pendapat sendiri gitu. Jadi kita musyawarah dulu, baru kita dapetin pendapat yang sebenarnya gitu, nggak hawak gitu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ini ya kita harus adil lah, nggak ada sara, rasis gitu, kayak gitulah, nggak menang apapun. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Saya pamit dulu. Pancasila dianggap penting karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, dan Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Jika Pancasila dianggap tidak penting atau tidak ada, maka negara Indonesia akan hancur. Contoh, misalkanlah bahwa Pancasila itu merupakan sebuah akar, dan akar pasti akan menumbuhkan suatu pohon, dan pohon itu bisa kita anggap sebagai negara Indonesia. Maka bila si akar atau Pancasila itu diambil atau dihilangkan, maka pohon itu pun akan tumbang dan mati. Dan seperti itu juga negara Indonesia. Jika Pancasila tidak ada, maka negara Indonesia pun akan mati. Dan selain itu juga Pancasila itu merupakan awal dari semua peraturan yang dibuat dalam undang-undang.
seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Pancasila itu merupakan cita-cita dan tujuan negara. Dan Pancasila juga merupakan suatu pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membuat aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dikatakan Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila itu merupakan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sudrajat. Saya dari kelas Ekonomi Syariah reguler dan juga dari angkatan 3. Menurut saya, apabila pendidikan Pancasila ditiadakan atau dihapuskan, maka para generasi muda seperti kita ini akan kehilangan arah dan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sudah ada juga belum maksimal, apalagi kalau misalkan dihapuskan begitu. Nama saya Jaki Azkia, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung. Mengenai tanggapan tentang bagaimana pendidikan Pancasila di Indonesia, menurut saya tidak bisa berkomentar kalau misalkan ruang lingkupnya se-Indonesia, karena untuk memberikan sebuah argumen itu harus dibuktikan apakah argumen tersebut benar atau tidak. Kalau misalkan ruang lingkupnya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung, saya mau berargumen dalam pendidikan Pancasila pemaparannya cukup baik dan juga mudah dipahami. Tentunya ketika sudah dipahami bisa diamalkan. Dalam contohnya yaitu tentang toleransi. Kita di kehidupan sehari-hari banyak sekali menemukan perbedaan-perbedaan, baik pun perbedaan pendapat, perbedaan warna kulit misalkan, perbedaan suku dan agama gitu kan. Jadi menurut saya yang paling kena itu adalah tentang toleransi. Untuk pertanyaan yang kedua, tentang anak muda yang sudah melupakan Pancasila. Bagaimana Tanggapan Anda tentang pemuda Yang- yang mulai melupakan pendidikan Pancasila seperti itu? Tanggapan saya, ketika seseorang sudah melupakan nilai-nilai Pancasila, yang akan terjadi, yang pertama, selalu ingin mencari kesalahan orang lain. Tidak bisa hidup dengan rukun karena tidak ada dasar toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain. Gitu. Terima kasih Kang Jaki. Sama-sama. Dapat disebutkan dari beberapa video tersebut. Yang pertama, apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan pedoman yang sangat penting bagi kita semua, karena Pancasila itu yang berarti 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penuh musyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya kelima sila ini, kita sebagai warga negara yang baik akan menjadi warga yang tahu apa itu pentingnya pendidikan Pancasila. Dan yang kedua, kenapa Pancasila ditunjuk sebagai dasar negara? Karena Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila juga memiliki peran vital sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di berbagai bidang masyarakat Indonesia, sehingga dijadikanlah Indonesia Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang ketiga, bagaimana kalau misalnya Pancasila itu ditiadakan kembali seperti dahulu, seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Ilham, maka itu sangat berpengaruh kepada kita semua. Mungkin kita akan hilang arah, gak akan tahu aturan hidup seenak kita tanpa adanya pedoman hidup untuk kedepannya. Dan yang terakhir,
kita sebagai warga negara yang baik harus punya sikap toleransi, karena dengan adanya sikap toleransi kita bisa menghargai sesama, menghargai pendapat orang lain, sehingga kita bisa dihargai sesama karena sikap toleransi kita tersebut kepada semua orang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah membantu saya membuat video ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk semuanya, diberi kelancaran juga untuk kita semua, amin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.